agendanya apa nih, Pak? Ya, hari ini kami dari Serikat Pekerja, dari SPSI dan juga KSPI dan juga diikuti oleh kawan-kawan Partai Buruh juga. Hari ini kita menggelar aksi untuk meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu 2 2022 itu tentang Cipta Kerja. Itu yang kita suarakan dari dulu sampai dengan hari ini, gitu ya. Jadi kita akan terus menyuarakan. Dan sebelum itu dicabut, pasti akan gelombang-gelombang unjuk rasa, demo dari pekerja buruh itu akan terus terjadi. Gitu. Boleh nggak dijelaskan apa spesifik 6 hal yang ingin disuarakan pada? Ya, kalau bicara tentang spesifik gitu ya dari Undang-Undang Cipta Kerja, banyak hal yang kita soroti ya, terutama terkait dengan perlindungan dan juga peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dan buruh gitu. Yang sebagaimana kita ketahui dulu termuat atau tercantum di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Gitu ya. Nah sekarang dirubah gitu ya melalui Perpu awalnya, kalau lebih ke belakang lagi melalui Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 yang sudah dibatalkan oleh MK, dinyatakan inkonstitusional bersyarat, terus kemudian diamanatkan untuk diperbaiki oleh DPR dan juga pemerintah, tapi kemudian munculnya adalah Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan sekarang sudah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 6 tahun 2023 gitu ya. Nah, kalau dari sisi isinya itu sangat-sangat jelas kita bahwa kita tidak menyetujui itu. Karena banyaknya degradasi, penurunan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja buruh. Contoh yang paling sederhana adalah pekerja kontrak gitu ya. Yang tadinya mungkin 2 tahun, 3 tahun itu bisa sudah selesai, sekarang menjadi 5 tahun dan bisa diperpanjang untuk 5 tahun. Artinya ini akan terus-menerus menjadi pekerja kontrak. Belum kemudian tidak mengatur detail tentang pekerja outsourcing. Yang ini akhirnya kemudian akan menjadi modus bahwa outsourcing itu akan dilegalkan gitu untuk semua jenis pekerjaan. Terus kemudian yang gak kalah penting juga tambahnya tentang parameter tentang PHK atau syarat-syarat jadi PHK itu tambahin. Terus kemudian turunnya nilai pesangon, kompensasi pesangon yang sudah diatur di 13 2003 itu diturunkan gitu ya melalui undang-undang yang baru sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja. Itulah hal-hal contoh kecil. Belum lagi bicara tentang upah. Ya, tentang upah itu ada upah minimum, ada upah yang untuk pekerja di atas 1 tahun gitu ya. Yang itu tentu digradasi gitu oleh Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Itu gambaran secara umumnya. Untuk sementara apakah dari pemerintah ada bahas seperti apa? Ya, dari pemerintah ya lagi-lagi gitu ya bahwa sekarang kan memang kondisinya kita sudah selain melakukan unjuk rasa itu ada uji formil gitu ya di Mahkamah Konstitusi dan memang sudah berjalan gitu ya. Dari pemerintah kan ya memang dari dulu ya tempuh jalur hukum ya, jalur hukum juga kita tempuh gitu. Tapi kemudian ya kita lihat juga gitu kan kondisi di Mahkamah Konstitusi bagaimana gitu kan. Karena sekarang lagi berjalan dan belum ada statement bahwa dari pemerintah akan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu ya. Jadi selama belum ada statement itu maupun statement pemanis apapun ya kita akan tetap melawan kan gitu. Jadi intinya tuntutan kita adalah cabut Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Bukan dengan statement-statement yang lain gitu. Karena memang sejauh ini belum ada gitu ya dari pemerintah untuk kemudian ini cabut Undang-Undang Cipta Kerja, nggak ada sampai dengan sejauh ini gitu. Untuk agenda kedepannya ataupun dalam waktu dekat ada apa lagi? Ya dalam waktu dekat besok juga kawan-kawan buruh juga akan melakukan aksi juga gitu ya melalui aliansi aksi sejuta buruh. Itu juga sama gitu ya permintaannya untuk batalkan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Jadi ini aksi ini akan terus bergelombang gitu ya. Dari mulai tanggal 9 terus kemudian besok juga tanggal 10 juga ada gitu ya dengan titik aksi ada di Istana Negara dan juga DPR RI gitu ya untuk esok hari gitu. Itu akan ada berapa masa, Pak? Ya pasti akan hampir sama dan mungkin bisa lebih banyak gitu dari hari ini gitu ya. Karena kita hari ini memulai di tanggal 9, besok juga akan diteruskan oleh kawan-kawan buruh juga gitu. Lintas federasi, lintas konfederasi gitu. Apakah akan ada wacana untuk kelompok massal? Ya, memang itu sering kali digagas dan memang untuk saat ini memang sedang dipertimbangkan oleh pimpinan-pimpinan buruh di tingkat nasional gitu ya. Untuk melakukan aksi apakah kemudian mogok nasional gitu ya secara serempak yang ada di seluruh Republik Indonesia gitu ya. Karena kita juga akan melihat potensi gitu ya. Nanti putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa gitu. Kalau memang putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian tidak membatalkan secara utuh Undang-Undang Cipta Kerja, maka pasti itu akan terjadi.